cuma anak angkat saja anak begini itu menyakiti. Ya, jangan ada bully-bully ya. Bully itu biasanya lebih menjurus kepada bentuk fisik. Kalau gemuk dibilang ih genjut lewat. Ada gajah lewat. Nah, itu bagian bully. Yang kurus juga gini, hanger lewat gitu. Tiang listrik lewat. Nah, itu bagian dari bully. Ibu enggak bully ya. Kita sama. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu, kalau tersinggung puji Tuhan. Iya. Jadinya kita sekarang harus bertindak hati-hati. Jangan sampai omongan kita ini masuk di undang-undang bagian perundungan. Nah, kalau seksual, merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang objek tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Misalnya tiba-tiba ada orang colek, kita punya yang harus kita lindungi. Nah, itu adalah bagian pelecehan. Mungkin ada orang suka colek pantatnya, colek yang harus dilindungi, seperti itu toh. Nah, makanya nanti ibu-ibu mohon diajarkan kepada peserta didik kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah, yang tertutup baju dalam. Nah, artinya dia harus tahu bahwa yang tertutup baju dalam untuk kita wanita itu nggak boleh disentuh sembarangan. Kan ada ya, maksudnya ada BH yang nutupi. Nah, itu kan baju dalam. Kemudian ini ditutupi oleh celana dalam, itu nggak boleh disentuh. Anak-anak kita harus diajari. Siapapun juga yang menyentuh tidak boleh. Kecuali kalau misalnya mama bantu. Kalau untuk anak umur 2 tahun ibu-ibu, anak-anak umur 2 tahun, anak cewek jangan sampai papanya nyeboin. Tolong. Karena umur 2 tahun anak-anak itu sudah bisa terangsang. Seperti itu. Karena kan sensitif ya bagiannya itu. Anak-anak sudah mulai terangsang. Itu nanti juga berdampak tidak bagus dia nanti ke depannya. Oke, kalau yang kemarin nggak apa-apa, mulai sekarang ayo kita lebih hati-hati. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh. Kan ada lagu ya, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Jadi semua yang tertutup baju dalam nggak boleh disentuh. Mau omnya kah, kakaknya kah, jangan. Hanya dia, makanya kita mengajari dia kemandirian supaya tidak bergantung, papa cebokin saya. Harus dilatih kemandiriannya. Nanti di dalam parenting pun tolong ibu-ibu, bapak menyampaikan kepada orang tua bahwa kalau punya anak perempuan umur sekian, tolong ibu-ibu diurus sendiri dan dilatih bagaimana cara toilet training, seperti itu ya. Ya. Kemudian diskriminasi atau intoleransi, perbedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan atas dasar identitas, suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status ekonomi, jenis kelamin, intelektual, mental, sensorik, fisik. Nah, ada diskriminasi, itu juga tidak boleh. Orang Jawa, jangan macam-macam di sini. Itu adalah bagian diskriminasi. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau kita membeda-bedakan, itu kita bagian kena kutuk. Kita nggak boleh membedakan. Kita semua bersaudara. Seperti itu, toh? Ya. Sekarang juga ada peraturan, misalnya, kan ada anak-anak kita yang Kristen bersekolah di tempat Muslim. Mereka nggak boleh dipaksakan untuk memakai pakaian yang seperti mereka pakai jilbab kah apa, nggak boleh. Karena ini intoleransi ini.
Kalau dia Kristen ya sudah, dia pakai baju seperti selayaknya orang Kristen. Seperti itu. Kalau toh misalnya dia orang Muslim tapi sekolah di Kristen, kok dia mau pakai jilbab, kita juga nggak boleh larang seperti itu. Tetapi sebelumnya kan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan. Kalau di tempat kami seperti ini. Kalau misalnya mau ikut aturan silahkan masuk, tetapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Mengkomunikasikan dengan santun seperti itu. Tidak boleh ada kita diskriminasi. Kita juga ngajarin anak-anak kita ya. Misalnya ada anak-anak, kok ini orang ini tidak boleh. Oh ini kulitnya ini rambutnya begini, ini begini, ini begini. Tidak boleh. Kita juga punya tugas melatih mereka. Ini ada satu sekolah. Sekolahnya itu kebanyakan orang-orang yang elit. Ada perbedaan. Di kelas ini orang kaya semua. Di kelas ini setengah kaya. Yang sini begini. Yang ada kelas beruang, setengah beruang, dan tak beruang. Nah nggak boleh begitu ya. Semua tidak ada lagi skat-skat seperti itu. Semua sama. Ya nanti tolong di kurikulum Merdeka itu kan tidak ada lagi, wah ini sekolah unggulan, sudah tidak ada lagi. Oh ini sekolah ini ranking 1, ini ranking ini. Tujuannya apa? Kan semua anak cerdas. Kecerdasan anak di bidangnya masing-masing. Bebek dia pintar berenang, tapi dia tidak sepintar burung terbang. Bukan berarti bebek bodoh, bebek juga pintar berenang. Burung bukan berarti dia tidak pintar berenang, tapi tadi karena apa? Habitnya dia memang untuk terbang, seperti itu toh. Anak-anak kita juga punya potensi, oh dia pintar nyanyi. Bukan berarti dia yang pintar nyanyi, dia bodoh di matematika. Dia punya keunggulan di menyanyi, ada kelebihan masing-masing. Kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah ini kadang kita buat kebijakan. Bagi yang tidak begini nanti akan ada sanksi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah kita harus menganalisa baik-baik, jangan sampai kebijakan yang kita keluarkan itu mengandung kekerasan. Misalnya, anak bila terlambat akan lari 50 kali putar sekolah. Itu disiplin positif atau bukan? Kalau lari itu untuk sehat enggak? Lari itu baik. Tetapi kalau itu bentuk hukuman, itu jadi baik enggak? Misalnya saya suka lari pagi. Tetapi ketika saya buat pelanggaran, saya disuruh lari. Beda enggak? Beda. Nah disiplin positif juga seperti itu toh. Ketika kita memberikan disiplin, tidak boleh yang seperti itu, tidak menumbuhkan perubahan dalam hidupnya, seperti itu toh. Baik olahraga suruh lari baik, tetapi kalau itu hukuman itu tidak jadi baik, anak jadi tidak mencintai. Kemudian alasannya, kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk dan berjangka panjang. Di berbagai studi global menunjukkan bahwa kekerasan pada fisik, dampak psikologis termasuk bisa depresi, trauma. Nah, betul kan anak bisa trauma, anak bisa itu. Saya pernah punya anak murid, itu mamanya selalu bilang, kamu itu tidak bisa, kamu tidak bisa. Jadinya tiap kali ketika dia di kelas, dia melakukan kesalahan, dia selalu pukul kepala, saya bodoh. Dia berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Karena apa? Dia trauma, mamanya suka begitu. Nah jadinya nanti tolong diedukasi juga untuk orang tuanya. Tidak boleh memberikan justice atau vonis yang tidak bagus. Ini menumbuhkan penderitaan bagi korban, saya skip saja. Nah, tujuan dari PPKSP disusun itu sebagai rujukan utama bagi pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan
dan lainnya untuk memahami langkah implementasi kebijakan tersebut dan melaksanakan perannya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, Bapak Ibu, sekarang setiap Pemda itu harus membentuk yang namanya Satgas, Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan. Kami di Kota Jayapura sudah terbentuk Satgas ini. Saya salah satunya menjadi anggota di Satgas itu. Jadi ketika saya jadi Satgas, saya tidak saja menangani PAUD. Kapan itu saya menyelesaikan kasus di SD, saya menyelesaikan kasus di SMP. Ternyata kekerasan itu banyak. Selama ini kita melihat kayak biasa-biasa saja. Padahal ketika anak kok dulunya lincah, dulunya begitu berprestasi, sekarang prestasinya menurun. Ibu-ibu harus nanya putra-putrinya, kenapa nak begini? Dulunya periang, sekarang murung, harus ditanya. Pasti ada penyebabnya. Ada yang cuman dibully. Ya ini mohon maaf, dia nggak punya orang tua laki gitu ya, nggak punya orang tua laki. Kemudian cuman ditanya saja, ditanya sama temannya, papamu kerja apa? Besok lagi ditanya, papamu kerja apa? Papamu kerja apa? Ternyata itu luka seperti itu, anak itu luka. Anak itu begitu timbul pokoknya benci dan bagaimana sampai perkaranya kemarin cukup panjang seperti itu. Orang tuanya nggak terima, orang tua ini nggak terima, akhirnya orang tua juga jadi bentrokan. Sekolah harus dipanggil, kami harus datangi ke sekolah. Ternyata hal kecil itu bisa menyebabkan dampak-dampak yang menyakitkan seperti itu. Nah, PPKSP izin kalau di Kabupaten Jayapura apakah sudah ada satgasnya, Ibu? Iya. Kami di Kota Jayapura kemarin di Provinsi Papua itu baru Supiori dan Kota Jayapura. Iya, nanti mungkin ibu-ibu bisa menyuarakan kepada Pemda di dalam pembentukan PPKSP. Saya lanjut saja, sabar ya. Nah, setiap Pemda harus membentuk namanya Satgas. Jumlah minimal itu 5, wajib ganjil. Boleh 5, 7, 9, 13, 11 itu boleh. Tetapi kalau genap tidak boleh. Nanti kalau genap itu ditolak seperti itu. Demikian juga untuk tim PPK. Itu juga harus ganjil minimal 3. 3, 5, 7, 9, 11 harus ganjil seperti itu. Nah, kalau untuk Pemda sendiri itu terdiri dari berbagai instansi. Di situ Dinas Pendidikan menjadi penanggung jawab. Kemudian Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Departemen Agama, dan ada Perlindungan Anak. Kalau kami dulu suruh bekerja sama dengan APIK. APIK itu menangani LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan. Kami menggandeng itu, terbentuklah Satgas kami. Jadinya di Satgas ini kami tidak bekerja sendiri, kami punya tim. Nah, tim ini boleh ditambah sesuai kebutuhan. Kami tambah ada Satpol PP, ada pihak kepolisian, ada dinas kesehatan. Tujuannya apa? Kalau misalnya anak dapat tindakan kekerasan, ada luka dan sebagainya, kami bawa dulu ke kesehatan. Di dinas kesehatan, oh iya ada benturan begini, terjadi trauma. Di trauma kami bawa kepada dinas sosial. Di dinas sosial itu ada yang namanya seksi yang menangani trauma. Jadinya kita bekerja sama seperti itu. Artinya tidak boleh ada anak yang trauma karena kekerasan.
Karena apa? Anak itu adalah aset bangsa, aset gereja. Jadi kita harus perlakukan yang terbaik. Kemudian kalau untuk tim PPK itu gurunya itu harus yang ada di Dapodik. Nanti tinggal klik, kemudian harus ada unsur komite dan unsur orang tua. Itu kalau kurang komite nanti akan merah, katakan belum ada unsur komite. Itu nanti uploadannya dikembalikan dan belum hijau. Jadinya saya itu biasanya kalau di kota Jayapura saya paling cerewet gini. Ini belum hijau, ini belum ini kurang ini, ayo kumpul lagi. Karena ini wajib, setiap satuan wajib punya tim ini. Nah, cara melaporkannya bagaimana? Nah, apa sih yang bisa ditangani oleh tim yang ada di sekolah dan mana yang harus dilaporkan di Satgas? Yang ditangani di sekolah misalnya ada berantem nih anak sama anak, orang tuanya ikut. Nah, kalau masih bisa ditangani di sekolah. Kalau tidak bisa baru dilaporkan ke Satgas, seperti itu. Kemudian perkelahian antar sekolah. Sekolah ini sama sekolah A sama sekolah B itu tidak boleh ditangani oleh tim, tetapi wajib langsung kepada Satgas. Seperti itu. Kalau misalnya ada guru berantem sama guru di sekolah, siapa yang nangani? Siapa yang nangani? Iya, tim ini dulu. Kepala sekolah tidak boleh menjadi ketua tim, karena kepala sekolah yang meng-SK-kan. Jadi kalau kepala sekolah jadi ketua tim, ditolak. Seperti itu. Harus guru atau komite yang menjadi ketua tim, kepala sekolah yang membuat SK. Tetapi kalau Satgas yang membuat SK adalah pemerintah daerahnya, bupati atau wali kota. Ini kalau untuk PNS. Nah, ada teguran tertulis, ada pernyataan permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan. Saya pernah kapan itu melihat seseorang, dia sedang siaran, dia bilang, saya minta maaf kepada ini karena saya salah ngomong begini. Harus dipublikasikan permintaan maafnya. Seperti itu. Makanya kita wajib bertindak hati-hati. Misalnya satu melecehkan yang lain atau ngomong yang salah, wah itu bisa panjang. Ini karena selain teguran lisan, ada permintaan maaf, boleh secara tulis, boleh secara mungkin maunya di videoin, taruh di media sosial dan sebagainya, seperti itu. Kemudian sanksi kalau yang administrasi yang sedang. Nah, pengurangan hak, pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pendidik. Ada di tempat kami itu TU seperti itu toh, sempat kasar seperti itu dan melecehkan sehingga orang tuanya tuh nggak terima. Akhirnya memang sudah diberhentikan seperti itu. Jadi ada sanksi-sanksi. Nah, kalau sanksi administrasi bagi non PNS, kalau terbukti melakukan kekerasan atau melakukan pembiaran yang mengakibatkan luka fisik, kerusakan fisik dan sebagainya, sanksinya administrasi ringan bagi terlapor berupa teguran tertulis, berupa tindakan yang bersifat edukatif, dan tidak jarang juga yang dapat kurungan 5 hari seperti itu, maksimal 10 hari. Itu ada sanksi-sanksinya ibu-ibu. Nah, saya tadi terlewatkan,
ketika orang mau menjadi anggota satgas atau tim, itu tidak boleh orang yang punya kasus. Tiap hari pukul istri, tiap hari pukul anak, jadi ketua. Kira-kira layak atau tidak? Nanti dia terlapor nomor 1. Istrinya yang lapor, anaknya yang lapor. Kemudian dia tidak pernah selama 5 tahun itu di penjara. Kalau misalnya 5 tahun kemarin jadi penjara, nggak boleh jadi ketua. Seperti itu, nggak boleh menjadi anggota di tim itu. Memang harus terbukti beliau tidak pernah melakukan tindak kekerasan. Itu nanti ada pernyataannya seperti itu. Nah, ini sanksi administrasi. Kalau yang seperti itu, dinas pendidikan akan memindahkan. Nah, ada model apa sih anak yang bisa dipindahkan? Bila mengakibatkan luka fisik yang berat, ada pukul, kemudian sampai ada kecacatan, bahkan ada kematian, bisa dipindahkan. Tetapi kalau kasusnya hanya malas dan apa, itu tidak bisa. Berarti harus ada pembinaan. Beberapa kali orang tua datang, dia begini, ibu anak saya mau pindah, kenapa? Sekolah mengeluarkan bu, kenapa? Anak saya malas sekolah, anak saya begini. Itu nanti kasus itu pun akan kami tangani. Guru nggak bisa serta-merta, harus ada tindakan-tindakan untuk anak yang malas-malas sekolah. Ada pendekatan, harus didatangi. Harus ada teguran, harus ada ini. Kecuali kalau ditegur berulang-ulang sampai 3 kali ada bukti, tidak itu boleh. Seperti itu. Tapi kalau anak PAUD kayaknya nggak ada ya. Tapi biasanya mama sama mama begitu ya. Anak-anak yang berkelahi, anaknya sudah rukun, mamanya masih berkelahi. Itu yang terjadi, seperti itu. Iya. Nah, itu saja dari saya. Mari kita berkolaborasi mencegah tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada yang mau bertanya? Iya, mari. Ya, oke, makasih. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri, dari tadi saya bertanya-bertanya tidak memperkenalkan diri. Nama saya Norma Yunita Woria, saya kepala sekolah dari KBB Tesda Ceria yang ada di Perumnas 4 Padang Bulan. Iya, ini ada 2 yang saya mau tanyakan. Yang pertama, kalau seandainya kita punya guru 1 dan dia yang masuk dalam tim, terus kekerasan itu terjadi sama dia, kira-kira kita limpahkan persoalan ini kepada siapa? Begitu. Terus yang kedua, tadi saya baca itu yang mendapat sanksi itu guru non PNS, atau saya salah ini ya? Oh, ada PNS, oh berarti saya tidak perhatikan baik. Ya, mungkin itu saja yang pertama yang saya minta bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab dulu ya sebelum Bu Neni. Iya, gurunya cuma 1. Kemudian gurunya itu menjadi ketua tim, seperti itu ya Bu ya. Tetapi gurunya yang mengalami tindak kekerasan, lapor kepada siapa? Apa lapor kepada dirinya? Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Iya. Kalau yang seperti itu boleh dilaporkan kepada Satgas. Kalau misalnya ada tindakan yang istilahnya kepala sekolah bisa nangani, walaupun kepala sekolah kan bukan ketua, tetapi kepala sekolah itu lebih besar sebagai penanggung jawab karena dia yang menandatangani. Yang menandatangani itu lebih besar tanggung jawabnya. Kalau misalnya ditangani di sekolah tidak bisa, langsung dilaporkan kepada Satgas, seperti itu. Kalau misalnya ada guru nih, tiba-tiba suaminya datang pukul di sekolah. Nah, itu
laporkan saja. Seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Nah, kasih. Mari Bu Neni. Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya, sanksi seperti apa yang diberikan kepada suatu lembaga yang melakukan kekerasan kepada anak murid? Apakah harus dikeluarkan atau bagaimana begitu? Nah, kalau lembaga melakukan kekerasan terhadap anak murid, sanksi apa? Nah, tadi yang disanksi adalah pelakunya. Seperti itu ya, pelakunya diberi sanksi. Seperti itu tadi ada yang ringan kayak apa, yang berat kayak apa, tadi sudah ada. Kemudian kalau lembaga melakukan tindak kekerasan, itu kira-kira apalagi di ekspos ini, cepos atau di IKKJ, kira-kira ada enggak orang tua murid yang mau mempercayakan anaknya sekolah di sana? Tidak, pasti was-was, aduh jangan-jangan anakku nanti juga mengalami tindak kekerasan seperti ini. Itu sudah ada sanksi sosialnya, secara sosial dia tersanksi. Dia akan menjadi tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kemudian otomatis nilainya juga akan menjadi turun. Karena apa? Peminatnya pasti akan berkurang seperti itu. Kalau untuk pelakunya memang akan disanksi sesuai dengan yang ditulis di Permendikbudristek nomor 46. Seperti itu. Nah, kalau misalnya berulang-ulang, misalnya sampai terjadi, mohon maaf, pemerkosaan. Ada enggak anak kecil diperkosa? Ada. Kalau terjadi seperti itu, lembaganya bisa ditutup juga. Seperti itu toh. Karena ada, kapan itu pas itu ada kasus, Bu ada seperti ini, pas saya lagi di Makassar, ini saya nangani kasus SMP belum selesai, kemudian ada dari kayak begitu. Akan ada sanksi-sanksi bila terbukti. Kami tidak serta-merta, karena ketika ada pelaporan, kami harus menyelidiki dulu. Benar enggak seperti ini? Seperti itu ya, jadinya tidak serta-merta, Ibu kami sudah lapor ini lambat sekali begini. Diselidiki dulu kebenarannya. Seperti itu. Jadinya kan kami tadi ada timnya polisi dan sebagainya, orang-orang yang memang sudah punya ahli untuk menangani seperti itu. Begitu ya. Oke, makasih. Iya, silahkan. Mari. Gantian kita. Baik, saya mau bertanya. Sebelumnya saya belum tahu bahwa ada undang-undang Kemendiknas tentang kekerasan seperti ini. Tapi yang saya dapatkan secara pribadi dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu buang suara bahwa lama-lama saya bunuh kamu gitu kepada guru. Dan karena saya baru dan saya mendapatkan bahasa seperti itu, ada beberapa guru yang sudah tahu, tapi seakan-akan itu hanya bahasa saja. Tapi itu sudah masuk dalam pikiran saya bahkan mau keluar rumah saja, saya berpikir ada yang mau bunuh saya gitu. Sebagai guru saya jadi tidak mau bertanggung jawab lagi tentang sekolah dan lain sebagainya dengan masalah-masalah seperti itu karena saya sudah takut begitu. Padahal saya tidak tahu kesalahan apa yang harus saya lakukan gitu. Dan karena saya baru, saya juga tidak punya siapa-siapa. Setelah saya melihat bahwa ada undang-undang seperti ini, apakah saya harus bisa melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib atau bagaimana? Seperti itu. Ya, makasih Ibu. Iya. Ini ya Ibu-ibu kita bisa merasakan ketika kita dilecehkan, tadi dihina, direndahkan, luka.
ketika kita terluka, punya dampak, kita mau kerja, nggak semangat. Kita mau memberi yang terbaik, nggak semangat. Kita nggak bisa mengeksplor yang terbaik karena kita sudah terbatasi seperti itu. Ngapain aku kerja untuk ini? Iya, kalau kasus yang seperti itu, kan nanti akan ada pengawas dulu ya Ibu ya. Ada pengawas, laporkan dulu ke pengawasnya. Supaya kepala sekolah itu dibina. Bila sudah tidak bisa, nanti baru laporlah kepada Satgas. Seperti itu Ibu. Memang kita tidak langsung kepada Satgas, tetapi kan masih ada di atas kepala sekolah itu ada pengawas. Seperti itu, laporkan kepada pengawas, kami mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Mungkin sebelum Ibu melaporkan ke pengawas, boleh loh Ibu sesekali dekati Ibu kepala sekolah. Sampaikan, Ibu mohon maaf, saya kepingin ngomong secara pribadi ya. Gini ya ibu-ibu, ketika kita bisa menyelesaikan sendiri masalah kita itu lebih bagus daripada orang lain harus tahu permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalau kita secara personal tidak bisa, tadi laporkan kepada pengawas pembinanya. Kalau kepada pengawas pembinanya, pengawasnya sudah nasihati dia terus melakukan dan tidak berubah, memang harus laporkan di Satgas. Nah, kami punya kode etik di Satgas. Kami tidak akan menceritakan siapa yang melapor. Kami akan melindungi teman-teman yang melapor. Artinya apa? Kami akan sebagai orang yang sebagai pelindung lah. Jangan sampai misalnya kan ada orang begini. Kami ini kepingin cerita, tapi ketika kami cerita justru menjerumuskan kami sendiri. Ada itu kan? Ini toh gara-gara kamu lapor begini-begini. Kami akan melindungi. Kami di Satgas khususnya di kota, kami itu punya link untuk pengaduan. Link pengaduan, jadinya mungkin ibu nggak usah datang ke kantor, tetapi di link pengaduan itu bisa tinggal tulis nama, peristiwanya kayak apa, seperti apa, seperti apa. Nanti kami Satgas mempelajari dan kami punya trip ya, tidak langsung datang, betulkah ibu begini-begini, kami melakukan pendekatan dulu. Bu gimana, kami cerita dulu, seperti itu nanti baru kami masuk pada poinnya, seperti itu. Jadinya seperti itu ya ibu ya, kalau misalnya ada pengawasnya sering datang ke sekolah ibu. Kalau misalnya tidak bisa nanya-nanya, Bu, pengawas nomornya berapa, boleh enggak ibu kami ketemu, seperti itu ya. Nah, nanti kalau memang enggak bisa ibu silahkan langsung, ibu punya hak, kita semua punya hak dilindungi. Permendikbud 46 itu melindungi guru, sehingga tidak ada guru-guru yang dilecehkan, baik oleh pimpinannya atau anak muridnya. Ada juga anak murid yang melecehkan guru, ada. Orang tua yang melecehkan guru, ada. Ibu, bapak dilindungi di permen itu. Jadinya jangan segan-segan melapor, jangan segan-segan menceritakan, tapi jangan ceritakan kepada semua orang ya. Bersyukur ya kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, seperti itu ya. Kita tidak cerita kepada semua orang. Hanya orang-orang yang lebih, mungkin yang pimpinan kita, pimpinan di gereja atau apa kita ceritakan. Tetapi tidak boleh untuk semua orang. Kita belajar untuk istilahnya jangan sampai itu malah jadi pencemaran nama baik, seperti itu. Nah, kalau kita cerita ke sana, itu nanti mereka bisa melaporkan itu pencemaran nama baik. Jadinya kita juga harus simpan istilahnya tadi, sampaikan kepada pimpinan, kemudian pimpinan akan menindaklanjuti dengan caranya mereka. Seperti itu ya ibu ya. Ini sebelum tutup semua, saya punya tip. Tapi ini di luar ya, di luar ini. Kita ini pasti
akan punya masalah. Mungkin dengan pimpinan kita atau dengan siapapun juga. Ada statement yang bagus. Seburuk apapun penilaian orang terhadap kita, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Ketika kita punya respon yang positif, yang benar. Tuhan terima kasih. Kita, ini di luar ya, mohon maaf, ini di luar. Daud juga diremehkan. Ketika Saul lihat Daud, kok baru anak kemarin, diremehkan. Kakaknya juga merendahkan, kok bikin apa, memata-matai, sana pergi, urus kambing domba sana. Diremehkan. Tetapi ayo Tuhan, ya kita, kalau dengan cara itu nggak bisa, kita punya pelapor itu ya, tempat pelapor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah habis dan hari ini ibu-ibu tinggal satu materi saja, materi yang manajemen besok. Saya lanjut ya dengan satu materi. Karena nanti tinggal makan dan boleh pulang. Yang pulang boleh pulang, yang mau nginap silahkan. Seperti itu. Ibu-ibu pernah dengar nggak pendidikan anti korupsi? Pernah. Kira-kira penting nggak pendidikan anti korupsi itu kita tanamkan di anak-anak TK, anak-anak PAUD kita? Penting nggak? Iya, sangat penting. Kita senam dulu ya ibu-ibu, ayo kita berdiri yuk kita senam. Kita senam anti korupsi. One, two, three, four. Yo ayo yo cegah korupsi, berawal dari diri sendiri, hingga
Suara proklamasi Indonesia gemah limpah laut jinawi. Iya. Nah, ini strategi pemberantasan korupsi. Ini perlu ditanamkan di anak-anak didik kita. Kita perlu tahu dulu apa sih itu korupsi. Pernah dengar itu korupsi? Apa itu korupsi? Ngambil uang, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Mengambil hak orang lain, mencuri. Apa itu korupsi? Hah? Menerima hadiah yang bukan. Tadi saya orang bilang begini, WA saya, Ibu pulsa sudah masuk kah? Senang kan dapat pulsa? Senang toh?